depan 12 orang akan mempresentasikan sekaligus mengilustrasikan dari biodata yang pertama PT Agro Sentosa Subang, dari jenis asuransinya, perjanjian asuransinya, pihak yang terlibat, lokasi dan durasi asuransinya, strategi manajemen dan manfaatnya. Profil perusahaan PT Subang Agro Sentosa. PT Subang Agro Sentosa adalah sebuah perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas yang bergerak di bidang pengolahan dan ekspor produk pertanian. Berkantor pusat di Jalan Raya Cijambe nomor 12, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam mendorong sektor pertanian lokal ke pasar internasional. Didirikan dengan tujuan memberdayakan hasil pertanian lokal. PT Subang Agro Sentosa mengolah berbagai komoditas unggulan seperti nanas, singkong, dan beras organik. Perusahaan ini tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga berkomitmen pada peningkatan kualitas dan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global. Gedung utama perusahaan, Geraha Agro Sentosa, merupakan fasilitas terpadu 2 lantai yang mencakup area perkantoran sekaligus area produksi. Di dalamnya terdapat fasilitas modern seperti ruang administrasi, ruang rapat, pabrik pengolahan, gudang penyimpanan, area pengemasan, serta kantin dan ruang kesehatan karyawan. Infrastruktur ini memungkinkan PT Subang Agro Sentosa menjalankan operasional dengan efisien dan profesional. PT Agro Sentosa mengikuti 2 asuransi. Yang pertama, mereka mengasuransikan kerugian. Yang kedua, asuransi kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dari asuransi kerugian. Nah, ini adalah gedung produksi PT Agro Sentosa, di mana di dalamnya terdapat mesin-mesin produksi yang berpotensi besar terhadap risiko kebakaran. Jadi, kenapa PT Agro ini mengikuti asuransi kerugian? Karena mereka mempunyai gedung dengan mesin-mesin produksi yang berpotensi terhadap risiko kebakaran. Selanjutnya, di PT Agro Sentosa mengikuti asuransi kesehatan karena di gedung ini memiliki sebanyak 180 karyawan yang berada di gedung produksi dan di kantor administrasi dan lain-lain. Itu semua diasuransikan melalui BPJS Kesehatan. Yang pertama, ada asuransi kesehatan BPJS yang merupakan kewajiban berdasarkan peraturan undang-undang nasional. Yang kedua, asuransi kesehatan tambahan yang bekerja sama dengan PT Asuransi Kesejahteraan Bersama guna menjamin layanan kesehatan yang lebih optimal bagi seluruh pekerja dan keluarganya. Bukan hanya karyawannya saja, tetapi PT tersebut mengasuransikan kesehatan kepada keluarganya dan karyawannya. Selain daripada itu, PT Agro Sentosa juga mengikuti dasar hukum ada di pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan UTK. Yang pertama, memberikan pengganti kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Manfaat PT Agro Sentosa mengikuti asuransi kerugian ini karena jika terjadinya risiko yang tidak terduga seperti kebakaran, ada penanggung yang mengganti kerugian tersebut.
Selain daripada itu, PT Agro Sentosa juga memiliki dasar hukum yang ada di pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mengatur dan membentukkan dan fungsi BPJS termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan sistem jaminan sosial nasional yang mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Nah, PT Agro Sentosa Subang melakukan perjanjiannya itu secara tertulis. Yang dimana perjanjian tertulisnya itu yang pastinya ada unsur-unsur dari asuransi yang disebut juga polis asuransi. Itu juga wajib memuat beberapa unsur penting agar sah secara hukum dan fungsionalnya. Yang pertama ada unsur dari kontrak tertulis. Yang pertama ada identitas para pihak, yaitu tertanggung dan penanggung. PT Subang Agro Sentosa dengan PT Asuransi Kerugian tersebut dengan PT Asuransi Kesehatan. Yang kedua ada objek pertanggungannya, itu gedung yang tadi disebutkan dengan karyawan-karyawan yang sudah diasuransikan untuk jaminan kesehatan. Selanjutnya ada jenis risiko. Risiko yang pertama itu kebakaran dan juga risiko asuransi kesehatan. Jadi jumlah maksimal yang akan dibayarkan dari pihak asuransi. Selanjutnya ada besarnya premi, terus juga masa pertanggungan. Semua unsur ini wajib ada agar sah dan bisa dijalankan secara hukum. Dan ini memberikan jaminan perlindungan berupa ganti rugi materi maupun perlindungan medis saat risiko terjadi. Jadi hal ini memastikan kepastian hukum dan finansial bagi peserta asuransi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perjanjian asuransi bukan hanya hubungan bisnis, tapi juga perbuatan hukum yang memiliki dasar hukum kuat dan memberikan perlindungan nyata. Setelah kita memahami bahwa pengalihan risiko dilakukan melalui kontrak tertulis yang mengikat secara hukum, maka penting bagi kita untuk mengetahui dasar hukum yang melandasi perjanjian asuransi ini. Pertama, perjanjian asuransi tunduk pada pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak lain. Ini menjadi dasar umum dari seluruh perjanjian termasuk dalam konteks asuransi. Kedua, perjanjian asuransi, khususnya asuransi kerugian, diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di sana terdapat ketentuan lebih teknis mengenai risiko, premi, dan pertanggungan. Yang terakhir, untuk asuransi kesehatan nasional, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Undang-undang ini mewajibkan adanya pelindungan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh warga negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum pengalihan risiko. Yang pertama ada PT Agro Subang Sentosa sebagai tertanggung dalam perjanjian asuransi mengasuransikan risiko kerugian ke PT Asuransi Tani Nasional sebagai penanggung dalam asuransi kebakaran untuk aset fisik perusahaan yang beralamat di wilayah Purwakarta. Lalu yang kedua ada risiko kesehatan mengasuransikan BPJS Kesehatan sebagai penyedia asuransi kesehatan nasional sesuai regulasi ke PT Asuransi Kesejahteraan Bersama menyediakan asuransi kesehatan tambahan bagi karyawan dan keluarga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lokasi dan durasi perjanjian pengalihan risiko. Lokasinya ada di kantor pusat PT Subang Agro Sentosa, Jalan Raya Cidiambe nomor 12 Subang. Dan kantor pusat asuransi ada di Purwakarta. Dan di sini saya akan juga menjelaskan durasi perjanjian pengalihan risiko, yaitu lama waktu kontrak antara perusahaan dan pihak asuransi untuk mengalihkan risiko. Dan di sini ada dua pihak. Yang pertama ada pihak tertanggung dan penanggung. Pihak tertanggung perusahaan atau pelaku usaha yang memiliki resiko. Untuk penanggung perusahaan asuransi atau pihak ketiga yang menerima dan mengelola resiko. Dan di sini perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan berlangsung sesuai kesepakatan. Biasanya 1 tahun yang bisa diperpanjang. Dan perjanjian juga berlaku di lokasi perusahaan berpotensi sesuai yang tertulis di kontrak.
Karena resiko terus ada selama bisnis berjalan, maka butuh perlindungan jangka panjang akan perusahaan tetap aman. Dan di sini ada perjanjian yang dijalankan. Itu yang pertama, tanda tangan kontrak, 2 bayar premi rutin, 3 evaluasi perlindungan, dan keempat, ajuan klaim jika resiko terjadi. Dan di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama, tahunan, jangka waktunya 1 tahun, paling umum bisa diperpanjang. Dan untuk yang kedua ada multi tahun, 3-5 tahun, biasanya untuk usaha besar. Dan yang ketiga ada proyek sampai proyek selesai, khususnya untuk proyek tertentu. Dan yang terakhir ada operasional, selama perusahaan berjalan untuk perlindungan jangka panjang. Kemudian ada strategi manajemen risiko perusahaan. Tentunya dalam dunia usaha yang penuh ketidakpastian, PT Subang Agro Sentosa ini menyadari pentingnya memiliki strategi manajemen risiko yang tangguh dan terstruktur. Tujuannya jelas, yaitu melindungi keberlangsungan usaha, menjaga stabilitas, dan membangun ketahanan jangka panjang. Nah, strategi ini dibangun di atas 3 fondasi utama. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua ada pengalihan risiko, kemudian perlindungan dan kepatuhan. Kita bahas yang pertama, itu ada identifikasi risiko. Langkah pertamanya ini adalah mengenali dan memahami potensi risiko yang dapat mengganggu aktivitas operasional, mulai dari kebakaran, kerusakan, hingga masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini seluruh kemungkinan dianalisis secara menyeluruh dengan pemetaan yang tepat. Perusahaan ini mampu mengambil langkah pencegahan yang efektif sebelum risiko ini benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua ada pengalihan risiko. Nah, risiko-risiko ini yang tidak dapat sepenuhnya kita hindari dialihkan melalui perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi yang cabangnya itu ada di Purwakarta. Jadi ini bukan hanya tindakan administratif, tetapi bagian dari strategi mitigasi yang memberikan perlindungan finansial. Dengan adanya perjanjian ini, beban risiko atas kerugian besar tidak sepenuhnya ditanggung perusahaan, melainkan dipindahkan kepada pihak yang memang berwenang dan kompeten dalam menangani ini. Selanjutnya, yang terakhir ada perlindungan dan kepatuhan. Jadi lebih jauh, PT Subang Agro Sentosa ini juga memastikan bahwa setiap proses pengelolaan risiko selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini tak hanya mematuhi regulasi nasional, perusahaan ini juga menjunjung tinggi etika bisnis serta komitmen sosial. Jadi kepatuhan ini bisa menjadi bukti nyata bahwa perlindungan terhadap usaha juga berarti perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan. Mengenai manfaat pengalihan risiko bagi PT Subang Agro Sentosa. Yang pertama yaitu perlindungan aset. Penggunaan asuransi kebakaran dan properti memberikan perlindungan terhadap gedung, peralatan produksi, dan aset penting lainnya dari risiko kerugian material akibat kejadian yang tidak terduga seperti kebakaran atau bencana. Lalu yang kedua ada kepatuhan terhadap regulasi. Dengan menerapkan mekanisme pengalihan risiko seperti asuransi, perusahaan memenuhi ketentuan hukum dan regulasi industri yang berlaku. Ini sekaligus meningkatkan citra dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, termasuk investor, pemerintah, dan mitra bisnis. Lalu selanjutnya ada kesejahteraan karyawan. Program asuransi kesehatan untuk karyawan dan keluarga mereka menciptakan rasa aman, meningkatkan loyalitas, serta mendukung produktivitas kerja. Hal ini juga mengurangi potensi beban finansial perusahaan dari klaim biaya kesejahteraan ataupun kesehatan yang tinggi. Lalu yang terakhir ada keberlangsungan usaha atau business continuity. Melalui pengalihan risiko, perusahaan dapat meminimalkan gangguan operasional saat terjadi musibah,
Proteksi ini memungkinkan PT Subang Agro Sentosa untuk tetap beroperasi dan pulih lebih cepat, menjaga usaha dalam jangka yang panjang. Kesimpulannya adalah PT Subang Agro Sentosa telah menerapkan manajemen resiko melalui perbuatan hukum berupa perjanjian asuransi kerugian dan kesehatan. Kerjasama dengan perusahaan asuransi menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hukum, keberlangsungan usaha, dan kesejahteraan karyawan. Tindakan ini mencerminkan kepatuhan terhadap pasal 1313 KUH Perdata, KUHD, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, serta tanggung jawab sosial dan profesionalisme dalam tata kelola perusahaan. Mekanisme pengalihan resiko yang jelas dan terstruktur meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan meminimalkan dampak kerugian di masa depan.